Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arif Permadi dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41824010014. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas besar kedua saya, yaitu pemrograman C++, kumpulan data, daftar produk mobil BMW, atau array dari produk mobil BMW. Namun sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui definisi apa itu array. Array adalah sebuah struktur data yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Elemen-elemen tersebut dapat disimpan secara berurutan dalam memori dan dapat diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari angka 0 atau biasanya dari angka -1. Ukuran array ini juga biasanya berupa konstanta dan biasanya juga menggunakan ekspresi kompilasi atau complete time. Biasanya elemen yang tidak diinisialisasi akan masuk ke dalam garbage atau bisa dilihat dalam outputnya itu no static. Dan kita bisa melihat memori dari array tersebut. Jadi dalam satu integer itu terdiri dari 4 byte. Sedangkan kalau yang saya buat ini kan ada 11 data ya, atau 11 integer. Ini kalau dikali 4 terdapat 44 byte gitu yang disimpan dalam memorinya. Kemudian juga kelebihan dari menggunakan array ini itu sendiri, aksesnya lebih cepat, kemudian cache atau penyimpanannya jauh lebih efisien, dan juga biasanya array ini dapat digunakan secara bersebelahan, atau sintaksnya juga lebih sederhana sih ya. Dapat digunakan bersebelahan, contiguous, dan sintaksnya sederhana. Namun terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak dapat di resize atau ukurannya statis. Kemudian juga tanpa pengecekan otomatis biasanya terjadi banyak bug ya, banyak errornya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam pemrograman C++ yang saya sudah buat. Oke, baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pemrograman C++ yang saya sudah buat. Pertama-tama saya memasukkan seperti biasa library dari IOStream, kemudian juga ada IOManip dan algorithm, dan yang terakhir ada SSString. Algorithm itu untuk menghitung sebuah algoritma, karena di sini saya memasukkan banyak rumus ya teman-teman ya, terutama rumus seperti pengulangan, loop, dan juga ada while. Oke, lanjut saja kita ketik using namespace std. Ini untuk mempermudah kita dalam meresize memori atau ukuran data ya nanti. Dan kita masukkan sebuah struct mobil BMW yang kita bisa isikan dengan string kode, string tipe, dan integer. Long saya menggunakan long ini supaya harga yang dicantumkan itu bisa melebihi dari harga semestinya ya. Jadi kita bisa memasukkan harga yang lebih besar, contohnya angka yang lebih besar teman-teman. Contohnya kalau dalam rupiah itu kan kita bisa ada 2 digit, 3 digit gitu kan, karena harga mobil BMW itu relatif mahal ya teman-teman. Ada yang mulai dari harga 400 jutaan, kemudian ada yang 800 sampai ber-mm-an. Nah cuman kalau untuk di atas 10M itu nggak ada ya BMW ya. Sebenarnya ada tapi saya nggak cantumkan di sini.
Saya hanya memasukkan sampai 2M saja. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi cek tipe BMW valid atau enggak. Jadi bool itu digunakan untuk menyatakan bahwa data ini tuh sebenarnya benar atau salah gitu. Tipe BMW ini udah valid apa belum gitu. Jangan-jangan masukin mobil Avanza, kan nggak lucu kan. Jadi kita harus masukin mobil BMW gitu. Daftar tipe BMW yang dianggap valid bisa kita tambahkan sendiri. Nah, di sini kita masukkan string tipe valid ya, dimana kita bisa mengetik, namun kita harus mengetik sesuai dengan produk yang sudah dicantumkan di sini ya. Nah, di sini ada BMW 320i, BMW X1, BMW X3, X5, M4, 530, seri 5, seri 3, BMW M3, BMW i-series, dan BMW S-series ya teman-teman. Kalau kita total tipe data kita ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 data yang terkumpul. Nah, jumlah data, jumlah integer ya, size of tipe valid slash size of tipe valid, ini rumusnya. Kemudian kita memasukkan rumus for atau perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. If jika tipenya valid, maka akan menghasilkan tipe yang benar. Namun kalau jika tipenya tidak valid, maka tipe yang dihasilkan tidak valid gitu, tidak benar. Lanjut kita ke fungsi untuk mengubah angka ke format rupiah, karena kalau kita lihat ini kan rupiah ini tuh dia di belakangnya ada 0,00 kan, atau biasanya notasinya itu menggunakan titik ya, jadi supaya lebih rapi aja sih, dan memasukkan format Rp juga ya, rupiah. Di sini yang saya sudah bilang tadi longlong ya, jadi kita bisa menyajikan angka yang bisa digunakan untuk harga-harga yang besar. Nah, di sini ada string, hasil, int hitung mulai dari 0 karena indeksnya dari 0 ya. For integer i sama dengan slang dikurang 1 min 1 ya. Min 1 ya, bukan kurang 1, min 1. I lebih besar sama dengan 0, i min min. Kalau yang tadi plus plus, ini i min min. Hasil titik insert ya. Kemudian kita hitung, jika hitungnya 3% maka 0 ya, dan integernya 0 ya, hasil insertnya 0,1. Return Rp dan ada hasilnya. Selanjutnya kita langsung saja ke halaman pembuka integer main ya. Di sini terdapat data pelanggan, di mana saya memasukkan kode pelanggan dan juga nama pelanggannya teman-teman. Di sini kita memasukkan sebuah cout, masukkan kode pelanggan, get line, cin ya, cout masukkan nama pelanggan dan cin nama pelanggan. Cin ini nanti tuh digunakan pada saat kita mau memproses sebuah data ya teman-teman. Data mobil kita nih integer jumlah, jadi kita masukkan jumlah mobil yang kita mau beli itu ada berapa gitu ya. Masukkan jumlah data mobil BMW ya, BMW jangan mobil Avanza, terus mobil Daihatsu jangan teman-teman, apalagi Mitsubishi. Nah, di sini kita masukkan mobil BMW berapa, contoh jumlahnya, kita masukkan rumus perulangan. Saya selalu menggunakan for ya, tapi di sini ada while sih untuk menyatakan ini benar atau salah ya, jadi ada if else nya. Nah, jadi kalau misalkan integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah data mobil ke berapa gitu, kode mobilnya. Nah, ini ada kode mobil ya, kode mobil, terus ada perulangan while,
tipe mobil kita. Nah, tipe mobil kita nih juga jangan sampai salah. Jangan yang mau masukin mobil BMW X1 tapi malah kita input data Avanza 1500, kan itu kocak itu. Jadi kita harus bisa masukkan tipe mobil yang sesuai, yang valid itu. Datanya harus benar. Makanya di sini kita tulis jika tipe BMW-nya valid, maka tipenya akan valid. Namun kalau misalkan tidak valid, akan terdapat sebuah cout salah inputan data. Masukkan tipe mobil BMW yang benar gitu. Di sini ada break ya teman-teman. Break itu digunakan jadi supaya pemrogramannya itu lebih rapi lah. Jadi ketika kita enter, yang if ini nggak berantakan, ada spasinya lah. Kemudian kita masukkan cout tahun ya, seperti biasa tahun berapa mobilnya. Kalau F30 atau seri 3 tuh kebanyakan di tahun 2015 sampai 18 ya, karena tuh mobil udah lama banget, cuman masih oke lah. Kalau digunakan untuk sekarang masih kelihatan sporty. Kemudian di dalam fiturnya nggak beda jauh sama yang seri 3 M Sport, dimana masih ada augmented reality-nya. Jadi kalau kita naik mobil BMW ini teman-teman, dalam Gmaps-nya itu, Google Maps-nya itu kita bisa melihat icon mobil kita gitu. Dan kita bisa melihat tanda panah secara realistis. Namanya juga augmented reality teman-teman. Nah, kita masukkan cout harga rupiah gitu. Harga mobil X1 berapa, mobil seri 3 berapa gitu. Nah, ini untuk menampilkan data pelanggan saya. Jadi pertama kita masukkan data pelanggan, kan tadi kita masukkan data pelanggan, kemudian dapat ditampilkan bahwa kode pelanggannya itu 01. Contohnya nama pelanggannya Muhammad Randi katakan, atau Ade Rahmat Sadeli, atau siapapun itulah, atau Muhammad Danar gitu. Atau siapa lagi, Fatih Aslambung ya. Nah, kemudian tampilkan data dalam bentuk tabel. Di sini saya masukkan set width untuk mengatur jarak ya, kelebaran dari pemrograman yang kita buat, outputnya nanti. Di sini ada kode, tipe, tahun, dan harga juta dan M ya. Nah, kemudian ada rumus perulangan for integer i sama dengan 0. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja tanpa lama-lama kita compile teman-teman. Kita compile, kita lihat, dan kita masukkan kode pelanggan kita 01. Nama pelanggan siapa ya? Jangan nama saya. Misalkan Firdaus. Firdaus ini mau beli mobil BMW 1 lah, nggak mungkin banyak. Kode mobilnya 01 sesuai dengan kode pelanggan. Tipe mobilnya ya, tipe mobilnya itu BMW X1 seri I aja, I series iX i7 dah, biar kelihatan luxury ya. Karena biasanya Firdaus tuh lebih cari comfort ya, teman saya Firdaus. Tahunnya pasti kalau i series itu 2022 lah, 2023 sih. i7 series ya, itu sekarang harganya nyentuh 3M. 3M tuh. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya, data yang kita bisa tampilkan. Itu ada kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, dan tipe mobil, kode mobil, tahun, dan juga harga. Oke, kita lanjut aja nih. Jika inputannya salah itu akan seperti apa, kita kasih contohnya ya. Nama pelanggan masih Firdaus, tapi Firdaus ini salah masuk dealer, bukan masuk ke dealernya BMW ya, malah dealernya Mitsubishi ya. 01. Misalnya si Daus ini mau beli mobil Mitsubishi, tapi di dealernya BMW, Mitsubishi Expander. Nah, maka akan seperti ini nih hasilnya. Mau tidak mau kita harus masukkan yang benar.
oh ini harus sesuai gitu. X1 2016 sih X1 itu. X1 ya, X1 itu 300 kayaknya sekarang, itu 380 juta. Nah itu dia, kurang lebih pemrograman yang saya buat seperti itu. Bila ada kesalahan bisa kasih masukan dan koreksi dari teman-teman, baik itu dari definisi yang saya sudah jelaskan maupun pemrograman yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.